saya selalu mendoakan untuk orang lain. Jadi kalau pengen sukses itu ya doakan orang lain, biar orang lain juga sukses, dan insya Allah doa-doa terbaiknya juga akan kembali ke kita. Jadi saya itu teringat masa dulu juga pernah seperti ini. Jadi saya itu kalau melihat Bapak ini di sini, saya merasa bahagia, saya merasa teringat, dan saya Masya Allah bisa menjadi saya lebih semangat lagi, selalu menjaga sholat di masjid, berjamaah di masjid, memakmurkan masjid. Assalamualaikum pejuang langit. Bukti kekuatan doa dapat mengubah takdir dan bisa menaikkan derajat hambanya. Terbukti nyata di cerita yang saya mau gali hari ini. Bersama saya, Anov Prabowo, kita akan bertemu dengan sosok yang dulunya berprofesi sebagai seorang marbot dan hanya lulusan sekolah menengah, kini berubah menjadi miliarder dari usaha kuliner di Yogyakarta. Semua itu terjadi karena kekuatan doa. Amalan yang selalu mendoakan orang lain membawa keberkahan luar biasa, mulai dari bisnis yang beromset ratusan juta hingga memiliki 3 anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usianya. Allah gunakan, berikan kita kesempatan untuk terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih, ramai sekali Pak ya. Jadi nih kalau kegiatan kajian ini apa aja nih Pak? Ini kajian rutin di setiap Selasa pagi, dan sudah berlangsung 5 tahun ini, Masya Allah. Masya Allah. Jadi diisi sama ustadz-ustadz yang berbeda ya? Iya, ustadznya muda-muda ini. Masya Allah pejuang langit. Di waktu resto harusnya ramai karena jam makan, Pak Torik malah menutup resto sampai siang untuk melaksanakan kajian ratusan jamaahnya. Masya Allah. Ini memang dari sejak awal mulai udah seramai ini belum Pak? Ya dulu enggak, dulu berproses mulai dari 50 orang, sampai sekarang 500 orang. Jamaah. Luar biasa. Kok diadainnya di restoran nih Pak? Iya, ini karena saya sejak awal itu udah komit kalau saya bangun resto, di situ ada kajian dakwahnya. Baik. Dan Allah izinkan kami seawal mungkin setelah buka resto juga kita memulai membangun kajian ini. Pejuang langit, kini Pak Torik memiliki setidaknya ada 4 restoran yang tersebar di Yogyakarta. Berada di titik ini tidaklah terjadi secara instan dan mudah. Terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan hanya bermodalkan ijazah sekolah menengah, membuat Pak Torik harus bekerja serabutan dan ekstra jauh lebih keras. Masya Allah, jadi orang yang makan kesini juga bisa ngasih pakan ikan ya Pak ya? Iya, betul ya. Nah, ini kan hari Selasa nih, iya, ya kan? Itu dengan pengajian seperti itu Bapak nggak takut tuh? Itu kan jam-jamnya orang mau makan. Betul, ya betul. Nggak takut apa ya, keuntungannya hilang gitu Pak? Enggak, saya kan sudah menanamkan sejak awal bahwa siapa yang memprioritaskan untuk kepentingan Allah, itu Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak gitu. Masya Allah. Jadi nanti yang menghadirkan rezeki itu kan Allah. Benar. Ini untuk kajian, ini kan bermajelis ilmu ya, itu juga amalan yang disukai Rasulullah. Iya benar, jadi, Masya Allah. Insya Allah dengan saya memprioritaskan untuk kajian, untuk membersamai kajian itu, Insya Allah nanti pintu-pintu rezeki itu akan terbuka luas. Nanti Amin, mungkin amin. habis tutup banyak tamu, ternyata tadi banyak tamu ini ya. Iya, ini udah mulai rame nih. Jadi jangan takut kalau urusan Allah itu didahulukan. Tuh dulu cerita sejarah awal mulanya gimana Pak? Perjuangan Bapak dari jadi marbot hingga saat ini nih. Karena nih yakin penonton di rumah juga penasaran. Pokoknya prosesnya memang cukup lama, tapi saya berawal dari jadi marbot itu 3 tahun. Jadi marbot itu sesuatu pekerjaan bagi saya itu mulia. Ya. Karena jadi marbot itu mempersiapkan orang-orang yang mau ibadah. Kita menyiapkan tempat wudunya, kita menyiapkan sajadahnya, mukenanya, semua bersih. Ya. Dan itu pekerjaan yang mulia bagi saya. Masya Allah. Dan itu 3 tahun saya jalani. Baik. Dan saya merasa bahagia sekali. Pejuang langit,
Dari profesi marbot, akhirnya Pak Torik mendapatkan jalan menjadi karyawan toko buah. Namun, ujian menerpanya karena tak lama setelah bekerja, usaha buah milik bosnya tutup karena krisis di tahun 2008. Selama beberapa tahun, Pak Torik menganggur dan harus lontang-lantung hingga kesulitan untuk makan sehari-hari. Namun, siapa sangka pejuang langit? Ternyata justru di masa-masa sulit inilah titik balik terjadi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana sendiri untuknya. Berkat upaya dan keberkahan amalannya, Pak Torik bisa membuka warung buah sendiri. Masya Allah. Pada saat itu kan kayak yang namanya orang bikin bisnis itu butuh modal. Betul. Dari mana modalnya? Ya, ada cerita yang sangat unik sekali, bahkan menyentuh sekali waktu saya habis sakit, terus di rumah pemulihan, terus saya belum merasa sukses. Saya kembali lagi ke Jogja, dan di situ saya punya modal nekat dan modal bismillah. Saya punya motor satu-satunya, motor kesayangan saya jual. Baik. Saya buat modal untuk nyewa ruko tadi. Hampir 1 bulan itu ruko itu kosong. Nggak ada yang dijual? Iya, karena ya modal terbatas, nggak bisa kulaan sendiri. Tapi Masya Allah, Allah tuh kirim seperti malaikat. Baik. Orang tua datang di situ, nunut berteduh, terus saya tanya, Bapak keperluannya apa? Ternyata dia pengen menjual buah mangga di kampungnya. Luar biasa. Akhirnya saya terima, dan ada juga dia minta modal juga. Tapi karena saya waktu itu dia cuma ada 2 uang sedikit, kita kasih separuh dari uang yang saya punya. Masya Allah. Dia ninggalkan KTP kan. Ya, Masya Allah. Itu ternyata bapaknya itu bawa buah 1 truk dengan hitungan jam habis. Habis itu terus ngajak teman-temannya 1 kampung itu. Wah, jadi suplai buah ke tempatnya Pak Torik? Iya, karena sangat untung sekali ketika dijual sendiri di lapak saya. Masya Allah. Dan Masya Allah sampai berbulan-bulan nggak habis-habis itu. Nah, di situ saya mulai kayak sudah merasa punya usaha sendiri gitu. Memang ya, rezeki dari Allah nih bisa dari mana-mana datangnya, Pak. Betul, iya. Oh, luar biasa. Pejuang langit, saya tertarik dengan apa yang diamalkan Pak Torik ini. Bagaimana tidak, dalam kondisi terhimpit, Pak Torik tetap memberikan sebagian uangnya untuk tamu yang baru ia kenal, tanpa terbesit sedikit pun bahwa tamu itu akan menipu atau memperdayanya. Malah Pak Torik dalam setiap malamnya terus mendoakan tamu tersebut agar dapat berkehidupan cukup. Ternyata doa itu tidak sia-sia, bahkan berbalik untuknya. Karena 1 bulan kemudian tamu itu datang membawa buah-buah hasil perkebunannya. Inilah yang membuka jalan karir Pak Torik dalam berbisnis di tahun 2010. Apa yang terjadi pada Pak Torik ini menyadarkan saya akan pelajaran dari guru saya, bahwa doa itu tidak seremeh yang dipikirkan banyak orang. Karena pada kondisi tertentu, doa itu seperti ledakan yang dampaknya bisa kemana-mana. Pak Torik rajin mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan. Dan ternyata doa itulah yang berdampak luar biasa. Nah, pejuang langit, inilah yang mengingatkan saya akan hadis Nabi SAW yang selalu disebut-sebut guru saya. Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Di atas kepala orang itu ada malaikat yang mencatatnya, malakun muwakkal. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat tersebut mengucapkan amin. Semoga Allah mengabulkan. Dan untukmu juga seperti itu. Pak Torik, nih ada yang unik nih saya lihat di restoran ya. Di sini tuh ada rak buku. Iya, betul. Ini tuh apa nih motivasinya taruh buku di sini? Udah gitu saya nih ada speaker apa? Murotal ya, Quran. Iya. Ya, saya pernah ada cerita unik ketika saya waktu itu jadi marbot. Saya itu dikasih buku. Baik. Sama toko buku yang namanya Sosial Agensi. Itu saya dikasih buku. Ini Pak Torik dibaca biar kamu tambah wawasan. Dari situ saya akhirnya suka membaca. Masya Allah. Sehingga saya setiap kemana itu beli buku. Di rumah tuh numpuk. Wah, sekarang tak kasih di sini biar bisa menjadi amal jariah. Dibaca, yang nunggu ngantri bisa membaca. Ada buku Al-Quran, buku motivasi.
Masya Allah, indah dan nikmat sekali Pejuang Langit. Setiap sudut restoran Pak Thorik mengedepankan nilai-nilai Islami yang membuat kita bisa makan enak dan kumpul keluarga, tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya mau ngajak Pejuang Langit untuk lihat amalan jalur langit lain Pak Thorik. Pak Thorik ini rutin bagi-bagi makanan ke santri dan rumah Quran loh. Bagi-bagi makanan ini rutin dilakukan setiap Senin dan Kamis. Biasanya untuk bekal anak-anak yang puasa. Assalamualaikum. Saat mengganggu ini untuk bisa sedekah. Kenal Pak Ustaz. Taruh mana Ustaz? Ya, moga-moga sini aja. Oh, taruh di sini aja. Sini. Oke, baik. Jadi ini saya Ya, nemenin. kabar-kabar ini. Iya, nggak apa-apa. Barakallah. Makasih Ustaz. Sehat selalu. Amin amin amin. Berkah. Insya Allah sehat, semoga bermanfaat. Amin, amin. Pembelajaran berlanjut Iya. dengan lancar. Saya pamit dulu Ustaz. Pamit ya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Memang di sini suasananya benar Pak. Iya. Syahdu. Satu. Pak Thorik. Iya. Kan tadi saya lihat Pak Thorik ini memang sedekahnya luar biasa. Sedekah ke marbot, gitu sekarang ke anak yang menghafal Quran. Iya, gitu iya. kan. Nah, saya boleh tahu nggak Pak? Ada nggak amalan-amalan khusus lain yang Pak Thorik tuh rutin laksanakan ini? Iya, ada beberapa sih. Ya mungkin ini berbagi ya, bukan kita memamerkan amalan ya, kita berbagi. Betul. Semoga nanti bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Insya Allah. Yang mungkin saya kerjakan itu yang pertama itu saya kalau sholat tepat waktu berjamaah di masjid dengan qobliyah ba'diyahnya ya kan. Terus kedua itu saya selalu memuliakan orang tua. Karena orang tua itu segala-galanya. Saya selalu mendoakan untuk orang lain. Jadi kalau pengen sukses itu ya doakan orang lain biar orang lain juga sukses, dan insya Allah doa-doa terbaiknya juga akan kembali ke kita. Jadi siapapun itu, sahabat, itu saudara, itu kerabat, itu teman baik, kita doakan. Semoga semua usahanya diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, Amin. dan dimudahkan semua urusannya. Iya. Itu kunci, jangan pelit doa. Pejuang Langit, saya teringat dengan yang disampaikan guru agama saya. Kalau ternyata mendoakan orang lain adalah sunnah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya selalu mendoakan para umatnya. Seperti doa Nabi Nuh alaihissalam pada umatnya. Ya Robbi, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan siapapun yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, serta orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Demikian pula doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan kedua orang tuaku, serta semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan, hari kiamat. Nah, Pejuang Langit, kita lanjut ngasih makan siang salah satu marbot masjid dekat restorannya. Wah, itu kayaknya bapaknya udah depan tuh lagi nyapu-nyapu tuh Pak. Oh iya iya. Ini Masya Allah, ini Bapak ini juga selalu memakmurkan masjid. Assalamualaikum Pak. Wah, salam kenal Pak, saya Anof dari Jalur Langit. Dengan Pak siapa? Pak Sumarjo. Pak Sumarjo, Masya Allah. Bapak, semoga nanti Ya, bermanfaat. terima kasih Bapak. Iya. Iya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Ya Pak. Jadi saya itu teringat masa dulu juga pernah seperti ini. Jadi saya itu kalau melihat Bapak ini di sini, saya merasa bahagia, saya merasa teringat, dan saya Masya Allah bisa menjadi saya lebih semangat lagi selalu menjaga sholat di masjid, berjamaah di masjid, memakmurkan masjid. Masya Allah. Karena di situ memang apalagi laki-laki Pak ya. Kita tuh memang udah diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Betul, iya. Pejuang Langit, alhamdulillah saya diizinkan untuk mampir ke kediaman Pak Thorik dan keluarga. Dan Masya Allahnya, Pak Thorik ini mewakafkan setengah tanah rumahnya untuk dibuat rumah mengaji dan juga untuk kamar tamu khususnya para guru dan ustadz. Masya Allah. Pejuang Langit, alhamdulillah sekarang saya sama Bapak udah sampai nih di rumahnya. Nah kebetulan Bapak ini baru bikin apa nih Pak tadi namanya? Rumah Quran. Rumah Quran. Iya. Yang insya Allah rencananya
tahun 2025 akan dibuka Pak ya? Terus membangun rumah Quran ini motivasinya apa? Iya, karena saya sendiri juga sudah menjelang usia ya, harus memperbanyak amal soleh. Dan tentunya Allah memberikan rezeki yang berlimpah, saya juga harus tanda syukur saya. Saya ingin untuk ini rumah Quran, untuk bekal ketika nanti saya dipanggil Allah, bisa untuk jalan, pahalanya mengalir gitu. Insya Allah. Dan juga nanti kalau nggak dipergunakan, nanti kita juga akan dihisap lama. Iya. Gitu. Bahwa apa yang kita punya itu harus yang bermanfaat. Betul. Jangan sampai sia-sia Pak ya. Iya, kalau punya aset yang lebih, sebaiknya dimanfaatkan. Ya. Masya Allah, Pak Thorik sadar akan pertanggungjawaban harta. Tidak hanya dihisap untuk bagaimana mendapatkannya, tapi juga dihisap terkait bagaimana cara menggunakannya. Nabi SAW bersabda, kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang beberapa hal diantaranya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan untuk apa dia gunakan. Pejuang Langit, amalan jalur langit Pak Thorik yang sangat luar biasa tentunya dibarengi dengan sosok istrinya Bu Uswatun. Bu Uswatun juga punya amalan yang luar biasa karena rutin mengamalkan puasa Senin Kamis. Amalannya ini selain membawa keberkahan untuk usaha keluarganya, juga berdampak pada keberkahan anak-anaknya hingga menjadi anak yang hafiz Quran. Masya Allah. Oh, jadi memang Bapak harus turun langsung juga Pak ya? Betul, karena hasilnya akan beda ketika Wah. ini. Wah, makasih banyak Bu, salam kenal. Saya Anof dari Jalur Langit Bu. Makasih, repot-repot Pak. Wah, Udah makan banyak tadi di sana. ini yang penyegar. Ini Wah. jeruk manis ini. Coba, dicoba. Boleh. Masya Allah, ini sambil kita santap jeruknya, ngobrol-ngobrol sama Boleh. istri boleh Pak ya? Boleh. Nah, ini mau nanya apa boleh? Dari sisi Ibu tuh gimana dulu perjuangan Bapak dan apa amalan-amalan yang Ibu lakukan untuk terus support Bapak sampai hingga di titik sekarang Bu? Yang utama doa sih Mas. Ya. Doa itu tak pernah ketinggalan setiap sholat gitu. Terus duha itu juga alhamdulillah udah rutin. Kalau nggak sholat duha itu kayaknya ada yang kurang gitu. Wah, ngeganjel Pak ya, nggak nyaman gitu. Iya. Terus tahajud gitu. Sedekah juga ini. Ya banyak Wah, sedekah. Kalau sedekah saya udah nggak ragu lagi. Itu nggak bisa dibantah kalau yang itu insya Allah. Nah katanya saya dengar juga nih, tadi kata orang-orang di resto, katanya Bapak sama Ibu rajin puasa Senin Kamis nih. Alhamdulillah. Wah itu gimana tuh? Karena apalagi saya nih kan pasangan muda, gimana caranya untuk tetap semangat istiqomah agar kita tuh suami istri mau menjalankan amalan-amalan tadi Pak. Duha, tahajud, Senin Kamis. Gak gampang loh itu Pak. Iya. Gimana Bu? Ya saling mengingatkan aja, saling menguatkan gitu. Kalau yang satunya agak kendor, yang satunya mengingatkan. Nah, ayo semangat gitu. Masya Allah. Pejuang Langit, ternyata apa yang diamalkan pasangan suami istri, Bu Uswatun dan Pak Thorik, berupa sedekah, rutin sholat duha, dan amalan lainnya semua diikat dalam doa. Maka tak heran jika kekuatan doa bisa mengubah takdir dan jalan hidup keluarga ini. Ini mengingatkan pada penjelasan guru saya, bahwa doa punya kekuatan yang bisa mengubah takdir seseorang. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Wah, perjuangannya luar biasa nih, perjalanan hidupnya Pak Thorik nih dan amalan-amalan jalur langit yang sangat luar biasa. Memang harus kita contoh nih. Amalan jalur langit yang tidak setengah-setengah diganjar dengan keberkahan yang luar biasa sebanding. Usaha yang disertai amalan dan doa pasti akan diijabah. Apalagi ditambah dengan mendoakan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, Maha melihat dan Maha mendengar.
Insya Allah doa-doa pejuang langit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya menerapkan doa pagi dan petang itu pas setiap hari sampai sekarang. Sama saya dulu pernah sakit syaraf, epilepsi Mas. Oh, epilepsi. 20 tahun. Tapi sekarang alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Begitu sembuh saya langsung buka usaha ini.